Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dalam keadaan sehat hari ini. Kembali dipertemukan dalam dialog agama Islam di Pro 3 RRI. Nah, pendengar, dalam beribadah Allah ternyata tidak kemudian selalu memberikan hukum yang berlaku sangat saklek atau permanen. Karena ada keringanan-keringanan yang ditujukan kepada orang tertentu dalam kondisi tertentu karena keadaan tertentu pula. Nah, siapa saja kemudian yang bisa mendapatkan keringanan dalam menunaikan ibadah puasa tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim yang sudah hadir di studio kami pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita juga mengundang pendengar untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini ya Pak Kiai. Nanti Baik. Anda pendengar bisa bergabung di 0213866712 atau 0213844545. Baik Pak Kiai, silakan pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rukhsah, keringanan di dalam puasa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun ada rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Ada kesulitan, masyakkah di dalam melaksanakan puasa itu. Mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa atau berbuka. Hal itu menunjukkan bahwa maqasidus syar'i, tujuan pensyariatan atau taklif agama bukanlah untuk memberatkan hamba Allah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bila ada kesulitan maka ada kemudahan. Maknanya bila dalam taklif atau pensyariatan ada hal yang memberatkan kepada hambanya, maka Allah berikan keringanan untuk hamba tersebut. Disitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memberikan taklif kepada hambanya, namun ada orang-orang yang memang Allah berikan keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani taklif kepada hambanya di luar kesanggupan seorang hamba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak menginginkan di dalam menjadikan agama atau taklif atas kalian itu ada kesulitan, ada masyakkah. Basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan berikan sesuatu yang membuat mereka takut. Oleh karena itulah di dalam hukum puasa, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah, memberikan keringanan, memberikan dispensasi kepada orang-orang tertentu. Mereka boleh tidak berpuasa, tetapi satu sisi di luar Ramadan nanti mereka harus mengqadha, atau mereka ada juga yang membayar fidyah selama hari-hari yang mereka tinggalkan. Siapa saja mereka yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan itu? Yang pertama adalah orang yang sakit. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka puasa di bulan Ramadan. Dan nanti selepas Ramadan, dia mengqadha, membayar selama hari-hari yang ia tinggalkan. Dalam ayat yang lain, وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa, boleh berbuka saat puasa Ramadan, dan nanti selepas Ramadan dia mengqadha, dia membayar selama hari-hari yang ia tinggalkan. Sakit yang bagaimana?
sakit yang memang berat, yang sakit yang memang apabila dia puasa maka menambah rasa sakitnya. Apalagi ada advice, ada nasihat dokter, jangan puasa karena dia sakit. Maka sakit seperti itu mendapat rukhsah, mendapat keringanan untuk tidak puasa di bulan itu. Apabila sakit yang hanya ringan misalnya, tetap puasa. Sakit gigi misalnya, apalagi keseleo, walaupun dibilang sakit, tetap itu ada kewajiban puasa. Yang dimaksud sakit adalah sakit yang memang benar-benar ada masyakkah, ada kesulitan. Sehingga dia mendapatkan kesulitan dalam puasa, maka dia mendapatkan rukhsah keringanan. Dan nanti selepas Ramadan, dia mengqada. Yang kedua, as-safar, dalam perjalanan, musafir. Orang yang bepergian jauh, sekitar 84 km. Maka saat itu dia mendapatkan rukhsah, boleh tidak berpuasa. Hal itu rahmat Allah yang Allah berikan. Maka orang-orang yang bepergian jauh, ketika Anda haus dahaga yang sangat, jangan paksakan untuk puasa. Ambillah rukhsah, ambillah keringanan yang Allah berikan. Anda boleh berbuka, Anda boleh tidak puasa, tapi tetap makan minumnya itu menghormati orang yang berpuasa. Artinya tidak demonstratif, tidak amat terlalu terbuka. Bagi orang-orang yang safar, melakukan perjalanan jauh lebih kurang 84 km, maka mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Tapi nanti di hari yang lain, dia harus mengqadha, membayar selama hari-hari yang ia tinggalkan. Tapi kalau dalam perjalanan memang mungkin sudah ada AC misalnya, perjalanan lancar, walaupun jauh, dia merasa kuat, tidak mengapa untuk meneruskan puasa. Karena itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik. Tapi kalau memang sangat berat, melelahkan, lalu memaksakan untuk puasa, itu yang tidak boleh. Siapa lagi yang mendapatkan rukhsah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yaitu orang yang manula, sudah sangat tua renta, baik laki ataupun orang perempuan, itu mendapatkan rukhsah. Karena mereka mendapatkan masyakkah, kesulitan untuk puasa. Orang yang sudah sangat tua renta, jangan dipaksakan untuk puasa. Orang yang sudah manula, mereka dapat rukhsah, mereka dapat keringanan. Boleh tidak puasa di bulan Ramadan, tapi nanti mereka harus bayar fidyah. Tapi mereka tidak mengqadha, bayar fidyah selama hari-hari yang mereka tinggalkan. Kalau memang satu bulan, apakah 29 atau 30 hari, yaitu dengan cara memberi makan setiap hari. Minimalnya 0,6 gram atau 6,7 gram atau 3/4 liter beras. Itu adalah standar minimal. Tapi kalau lebih baik dari itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dia biasa makan misalnya berapa? Dia biasa misalnya 25.000. Maka boleh diberikan dengan harga uang. 25.000 dikali katakanlah 1 bulan, apakah 30 hari atau 29 hari. Itulah fidyah bagi orang yang tua atau yang sangat manula, mendapatkan masyakkah, kesulitan di dalam puasa, mereka memberikan fidyah. Orang yang hamil, orang yang menyusui itu pun dapat rukhsah. Wahai para ibu, apabila Anda dalam keadaan mengandung atau menyusui bayi yang masih kecil, Anda mendapatkan masyakkah, kesulitan, maka dibolehkan Anda untuk tidak puasa. Inilah rahmat yang Allah berikan. Sebab apabila dia paksakan mungkin nanti memberi madarat kepada dirinya sendiri atau kepada bayinya yang masih kecil atau janinnya, maka Allah berikan rukhsah untuk tidak puasa. Hanya saja nanti di luar Ramadan mereka harus mengqadha, mereka harus membayar selama hari-hari yang ia tinggalkan itu bagi wanita yang hamil atau menyusui.
Kemudian siapa lagi yang mendapatkan rukhsah? Orang yang haid. Ini tidak boleh puasa, bahkan haram hukumnya orang yang haid. Orang perempuan datang menstruasi, kalau dia puasa, maka dia tidak dapat pahala, bahkan mendapat dosa. Sebagaimana orang yang haid tidak boleh sholat. Maka saat puasa, tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Nanti selepas Ramadan, orang yang haid, orang yang nifas setelah melahirkan, dia mengqada, membayar selama hari-hari yang ia tinggalkan. Bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas. Tapi sholatnya tidak diqada. Selama Ramadan, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa. Nanti selepas Ramadan, kewajibannya hanya mengqada puasa. Sebagaimana Aisyah menyatakan, kunna nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is salah. Kami diperintahkan untuk mengqada, membayar puasa selama hari-hari yang kami tinggalkan, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Itulah beberapa orang yang dapat rukhsah oleh Allah. Hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki seorang hamba melaksanakan syariatnya di luar kesanggupan seorang hamba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini adalah bagi orang yang diberikan rukhsah. Tapi jangan sekali-kali orang yang tidak dapat rukhsah, tidak ada uzur syar'i, lalu dia berbuka, maka dosanya sangat besar. Man aftara yauman bi ghairi uzrin lam yaqdi anhu siyamud dahri wa in shamahu. Barang siapa tidak berpuasa atau dia berbuka satu hari saja tapi tidak ada rukhsah, tidak ada uzur syar'i yang diberikan kepada dia, maka dia tidak bisa membayar puasa sepanjang tahun walaupun dia lakukan itu. Maka dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Maka hati-hati terhadap agama. Islam agama yang memberi kemudahan, tapi jangan memudahkan agama. Baik, itu sebagai pengantar, dan kita juga mengundang pendengar untuk bisa bergabung. Anda bisa hubungi kami di 021 386 6712 atau 021 384 4545. Sudah ada yang bergabung? Kita sabar dulu ya Pak Kiai. Baik. Pak Sugianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, kalau untuk mengkodok puasa maupun yang sunnah, yang tidak sifatnya tidak mengkodok, sunat puasa sunnah, itu apa menggunakan taraweh? Dan yang kedua, untuk sholat taraweh maupun witir, apa menggunakan surat itu awal katiro itu, menggunakan katiro? Itu aja Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sugianto. Berikutnya Pak Arman di Lombok. Pak Arman, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Eski. Ya, Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya mengenai musafir Pak Kiai. Saya, saudara atau lingkungan keluarga saya banyak yang beraktivitas ke luar daerah, jadi driver angkutan barang itu Pak Kiai. Tapi ada saya dengar Pak Kiai, kalau masih seorang diri atau berdua bepergian itu tidak dikatakan musafir katanya. Karena kalau seorang diri atau berdua, nanti di pertengahan jalan ada apa-apa, tidak ada yang, adalah sendiri, tidak ada yang membantu. Atau berdua, kalau ada perselisihan di antara orang dua, tidak ada yang menengahi katanya. Makanya kalau disebut musafir itu minimal 3 ke atas, kalau nggak salah itu katanya. Yang mohon penjelasan Pak Kiai, kalau kita seorang diri atau berdua bepergian jalan, apakah itu dikatakan musafir itu seperti apa katanya? Baik. Terima kasih Pak Arman. Ada Pak Arjuna di Makassar. Silakan Pak Arjuna. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Pak Kiai. Pagi. Dari Mas Arjuna ini Pak Kiai di Makassar. Baik. Silakan Pak. Iya. Langsung saja pertanyaan saya Pak Kiai.
Iya. Kalau seumpama kita sholat witir di masjid, apakah boleh-boleh saja sebentar malam di rumah bangun itu melanjutkan? Itu saja Pak Kiai. Salam. Baik, terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Arjuna di wabarakatuh. Makassar. Ya, 3 penelpon dulu. Ada juga Pak Amlis di Kota Bumi, Lampung Utara. Ini kalau misalnya sesudah sholat tarawih, langsung sholat tahajud, kemudian lanjut sholat witir, apakah boleh Pak Kiai? Ya, 4 pertanyaan, silakan Pak Kiai. Baik. Doa iftitah itu dibaca sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Baik di dalam sholat yang fardu atau dalam sholat yang sunnah. Termasuk sholat tarawih atau sholat witir. Boleh baca doa iftitah. Atau tidak dibaca juga boleh. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Kemudian orang yang musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Dengan tujuan untuk kebaikan bukan maksiat. Maka dia mendapatkan rukhsah lebih kurang 84 kilometer. Apakah dia bepergian sendiri, berdua, atau dengan lebih dari 2 orang? Itu bukan menjadi syarat seseorang disebut musafir. Apakah dia sendiri atau berdua atau lebih dari 2 orang, selama dia melakukan perjalanan jauh, dia mendapatkan masyaqah, kesulitan. Maka dia boleh tidak puasa. Sebagaimana ketika orang musafir perjalanan jauh, dia boleh mengqashar salat. Dia boleh menjamak salat. Yang 4 rakaat diqashar, diringkas jadi 2. Zuhur, asar, dan isya. Di samping dia qashar, dia jamak, dia gabung. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka orang yang musafir bukan menjadi syarat kalau bepergian sendiri atau berdua, dia tidak dapatkan rukhsah. Tidak itu, tidak seperti itu. Apakah dia sendiri atau berdua atau beramai-ramai, selama perjalanannya itu untuk tujuan baik dan sudah melebihi 83 kilometer, maka dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, termasuk dia boleh melaksanakan sholat dengan sholat qashar dan sholat jamak. Apabila kita sudah sholat witir di masjid setelah sholat tarawih, kemudian diakhiri dengan sholat witir, lalu kita kembali ke rumah, tidur malam, lalu kita bangun, kita melaksanakan sholat sunnah. Seperti tahajud misalnya, atau hajat dan lain sebagainya, dibolehkan. Walaupun di masjid, kita sudah sholat witir. Boleh. Bagi orang yang memang sudah sholat witir di masjid setelah sholat tarawih, lalu nanti di rumah dia bangun, dia bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Walaupun dia telah mengakhirinya itu dengan sholat witir. Maka lakukan, tidak mengapa. Itu dibolehkan. Tapi nanti jangan diakhiri lagi dengan sholat witir. Nah, sholat tahajud misalnya, sudah sholat tahajud saja. Jangan nanti diakhiri dengan sholat witir. Karena dalam sebuah riwayat, la witrani, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau yang tadi sholat tarawih langsung sholat tahajud, baru kemudian sholat witir, pertanyaan dari Pak Amlis di... Kalau tahajud itu syaratnya, yang disebut dengan tahajud itu sudah tidur. Bahkan kalau sebelum isya, itu bisa melaksanakan tahajud sebelum isya. Tapi dengan syarat dia tidur, walaupun tidurnya sebentar. Tapi kalau sholat tarawih, mesti setelah sholat isya. Maka sholat tahajud itu panjang waktunya sampai nanti sebelum masuk waktu fajar. Tapi dengan catatan yang disebut dengan tahajud itu diawali dengan tidur. Walaupun itu hanya sebentar. Maksudnya mungkin ketika misalnya adzan isya, melakukan sholat isya, kemudian tidur dulu, baru kemudian tarawih, lanjut tahajud, untuk yang seperti itu gimana Pak Kiai? Boleh saja. Boleh, ya? Boleh saja. Tarawih pun boleh dilaksanakan malam hari. Ya.
tidak dilaksanakan langsung setelah tarawih misalnya, mungkin karena dalam perjalanan jauh dia boleh melaksanakan sholat tarawih itu selepas dia bangun malam dengan tahajudnya, mungkin nanti disambung dengan makan sahurnya, mungkin karena dia ada perjalanan jauh begitu. Itu dibolehkan. Ya, tadi Pak Sugianto juga ada satu pertanyaan. Jadi kalau misalnya kodok puasa, apakah juga harus pakai taraweh kodoknya gitu? Kalau taraweh kan hanya bulan Ramadan ya Pak Kiai ya? Atau seperti apa? Orang yang tidak puasa karena dapat rukhsah, seperti orang sakit, orang musafir, ya yang tadi sudah kita sebutkan, selepas Ramadan dia mengqadha. Dia membayar selama hari-hari yang ia tinggalkan. Karena puasa itu awalnya wajib. Tapi karena ada rahmat Allah, ada keringanan yang Allah berikan, saat Ramadan dalam kondisi-kondisi yang memang ada masyakkah, kesulitan untuk dia puasa, maka dia puasa selepas Ramadan. Saat tidak ada masyakkah lagi, itu yang disebut dengan qada. Maka qada itu adalah puasa yang memang Allah wajibkan. Ya, jadi yang qada hanya puasanya saja kan? Tarawihnya tidak? Tarawih itu hukumnya sunnah. Sunnah, oh boleh. Tarawih itu hukumnya sunnah. Kalau isya, zuhur dan lain sebagainya itu adalah hukumnya wajib. Orang yang haid itu haram hukumnya untuk sholat. Haram hukumnya untuk puasa. Nanti selepas Ramadan dia hanya wajib mengqada puasanya saja. Tidak mengqada salat fardu yang lain. Adapun tarawihnya tidak diqada. Karena tarawih itu adalah pelaksanaan salat yang khusus di bulan Ramadan. Dan dia hukumnya sunnah. Betul. Baik. Ya, jadi Pak Kiai dengan kemudahan-kemudahan itu, bagaimana kemudian kita perlu menyikapi ketika misalnya memang keadaan-keadaan tersebut kita alami gitu ya. Karena kan kadang kita menyesal, aduh sayang sekali nih tidak bisa kita lakukan karena kan tingkat atau derajat pahalanya berbeda begitu Pak Kiai. Benar. Maka ketika orang musafir perjalanan jauh misalnya, dia dibolehkan untuk rukhsah. Namun dalam perjalanan ternyata dia masih kuat. Mungkin mobilnya ber-AC atau perjalanannya nyaman walaupun jauh tapi dia merasa kuat, maka lanjutkan saja puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik. Tapi kalau dalam perjalanan sangat-sangat haus dahaga, macet misalnya, membuat seseorang itu harus makan. Kalau tidak makan memberikan madarat, maka di saat itulah dia wajib. Dan dia tidak boleh mencelakakan dirinya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Jangan jatuhkan diri kalian pada kecelakaan. Hal itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan seseorang, memberikan kemudahan seseorang di dalam menjalankan agama. Karena Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah menghendaki kemudahan di dalam menjalankan agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini adalah rahmat yang Allah berikan. Baik, ada pertanyaan dari Bu Ida. Pak Kiai, bagaimana untuk kami yang sedang datang bulan supaya bisa tetap mendapatkan pahala? Karena tadi disampaikan sholat dilarang, diharamkan. Nah, bagaimana tetap mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan untuk kami yang sedang datang bulan? Pertanyaan dari Bu Ida di Bogor. Orang yang datang bulan, maka harus ridha memang. Karena itu adalah fitrah yang sudah Allah takdirkan kepada wanita saat Ramadan bisa saja datang haid atau menstruasi. Di luar Ramadan, kalaupun dia haid, memang tidak boleh untuk sholat. Wajib. Tidak boleh. Bahkan hukumnya haram. Maka saat Ramadan ini, wahai para ibu yang datang haid, Anda memang haram hukumnya untuk salat. Anda haram hukumnya untuk puasa. Apabila itu dilakukan, bukan pahala yang didapat, tapi dosa. Tapi masih banyak hal-hal yang dilakukan. Bisa zikrullah, berzikir kepada Allah. Bisa memperbanyak membaca salawat, berzikir kepada Allah. Masih banyak hal-hal yang bisa dilaksanakan. Bisa membantu orang, bisa mengeluarkan sedekah. Artinya apa?
banyak kesempatan yang Anda bisa peroleh. Kalau Anda menjadi seorang ibu rumah tangga, menyiapkan makanan itu pun itu sebuah kebaikan bagi suami, bagi keluarga. Allahu Akbar. Ya, tapi Pak Kiai, sebenarnya dalam rukhsah sendiri ada hukumnya, tidak ada tingkatan, misalnya rukhsah yang wajib, rukhsah yang sunnah, atau mungkin mubah begitu, Pak Kiai? Iya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika orang dalam perjalanan jauh gitu misalnya, lalu dia merasa sangat capek, tertekan dengan perjalanannya, mungkin macet dan lain sebagainya, dia sudah sangat haus, sudah sangat kelelahan, sangat kecapean, lalu dia paksakan. Baik. Maka itu menjadi wajib dia ambil rukhsah itu. Kalau dia terus mempertahankan, bisa jadi dia bukan dapat pahala, dapat dosa. Karena Allah berfirman, la taqtulu anfusakum. Jangan engkau bunuh diri kalian. Jangan engkau ceburkan dirimu pada kebinasaan, pada kehancuran. Baik. Jadi ada yang memang lebih baik ditinggalkan, ada yang lebih baik tidak dilakukan gitu ya, ada yang lebih baik atau wajib untuk dilakukan ya, untuk keringanan ini. Betul. Ya. Kalau memang kita masih bisa melaksanakan puasa dan tidak ada masakkah, maka lakukanlah puasa. Karena puasa itu lebih baik untuk dilaksanakan. Baik. Terima kasih Pak Kiai Arif Rahman Hakim sudah hadir bersama kami di studio pagi ini. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Topik apa nih besok yang akan kita bahas ini? Insya Allah dalam topik yang lain masih berkaitan dengan puasa. Baik. Terima kasih untuk seluruh penelpon dan juga tadi yang sudah berkirim pesan melalui SMS maupun WhatsApp. Kita akan ketemu lagi besok pagi Dialog Agama Islam bersama dengan Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Tetaplah bersama Pro 3 karena selepas ini ada Indonesia Menyapa Pagi yang siap menghadirkan topik pilihan untuk Anda. Suara Identitas Keindonesiaan.